Bisa dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, bagaimana engkau itulah, ini mengajari keikhlasan. Supaya kita sadar, supaya tidak masuk riya, tidak masuk ujub. Ujub itu sombong dengan amalnya. Akhirnya, siapa dulu saya kok. Anda sombong. Sombong dengan amalnya, membesarkan amal di matanya sendiri, namanya ujub. Sehingga lupa bahwasanya yang bisa menjadikan dia sujud adalah Allah, yang menjadikan dia bisa berderma adalah Allah, menjadikan dia bisa marbaik karena Allah. Lupa dia. Kalau lupa tidak diterima oleh Allah. Tapi para kekasih Allah menyadari sujud yang dilakukan karena dipilih oleh Allah. Nah, kemudian setelah sadar makna ini, apakah kebayang bagi Anda yang sadar bahwa asalnya sujud Anda, ibadah Anda, Allah yang pilih? Apakah setelah itu mungkin berkata, mana pahala untukku ya Allah? Yang memberikan ibadah Allah, yang menjadikan kita bisa beribadah adalah Allah. Bagaimana mungkin kita mengatakan mana pahala untukku ya Allah? Sehingga orang ikhlas pada tingkat keikhlasan tinggi, berbuat baik bukan ingin mendapatkan pahala. Cuman kalau kita ingin merindukan pahala dari Allah, sah-sah saja, karena pahala adalah karunia. Dan hendaknya kita tidak boleh merasa puas, tidak boleh merasa tidak perlu kepada karunia Allah. Dan hendaknya kita setiap saat selalu rindu dengan karunia Allah. Maka kita mencari pahala karena kita merindu karunia Allah, bukan karena kita minta ganti dari Allah atas apa yang kita lakukan. Anda bisa sujud, Allah yang kasih. Masa kita minta kepada Allah, ya Allah mana imbalan untukku? Tidak masuk akal. Seharusnya kita sadar mana ini. Ada orang Anda beri uang. Setelah itu orang itu berkata, Pak, terima kasih dong sama saya. Loh, Anda ini yang ngasih saya, bagaimana kau minta terima kasih? Mestinya kita berterima kasih kepada Allah. Sehingga memang kita bersyukur kepada Allah, nggak akan mampu bersyukur dengan sesungguhnya. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Kita tidak akan mampu bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sesungguhnya. Karena apa? Begitu besarnya karunia Allah, ibadah yang bisa kita lakukan, karunia Allah. Bahkan di saat seorang hamba bisa bersyukur, itu pun karunia Allah yang baru, yang perlu disyukuri lagi. Bersyukur adalah nikmat yang harus disyukuri. Lalu kapan selesainya syukur kepada Allah? Memahami makna ini penting. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.